Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada lanjutan materi di bab 1 tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu sehat walafiat. Patuhi prokes dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat bertatap muka. Baik, yang akan kita pelajari yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki, kedua spermatogenesis, yang ketiga organ reproduksi pada perempuan, yang keempat adalah oogenesis. Baik, yang pertama ini adalah organ reproduksi pada laki-laki, dan ini adalah bagian-bagiannya, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, organ reproduksi pada laki-laki itu terbagi dua, ada yang alat reproduksi bagian luar dan ada yang bagian dalam. Nah, alat reproduksi bagian luar itu apa saja? Terdiri dari satu, penis. Penis itu adalah organ bagian luar reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua adalah skrotum. Nah, ini juga bagian luar. Ini bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian organ reproduksi pada laki-laki yang selanjutnya adalah alat reproduksi bagian dalam. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah testis. Nah, ini bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah saluran sperma. Nah, saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Baik anak-anak, yang selanjutnya, nah ini ada lagi bagian dalamnya yaitu saluran sperma tadi. Nah, apa saja saluran sperma itu? Nah, ada yang namanya epididymis tadi. Apa itu epididymis? Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang selanjutnya ada vas deferens. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, yang selanjutnya adalah uretra. Apa itu uretra? Saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin atau kencing ya, air kencing. Baik, organ reproduksi pada laki-laki yang selanjutnya yaitu kelenjar reproduksi. Apa saja bagiannya itu? Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Apa itu? Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, yang tiga adalah kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Baik, yang selanjutnya yang kedua, spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Yaitu merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Nah, proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid
atau 2N. Selanjutnya sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambar daripada spermatogenesis, mulai dari penyimpanan di testis ya. Ini prosesnya tubulus seminiferus, kemudian pembentukan mitosis 2N, nah, sampai pembentukan meiosis 1, meiosis 2, kemudian menghasilkan spermatozoa ya. Jadi hasilnya N. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketiga, organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini adalah bagian-bagiannya, mulai dari ovarium sampai vagina. Nah, alat reproduksi perempuan itu sama dengan laki-laki, ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah saluran urin, yaitu saluran uretra yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kedua adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirkan darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Oke, yang selanjutnya adalah alat reproduksi itu bagian dalam ya untuk perempuan. Apa saja? Yang pertama adalah ovarium. Apa itu ovarium? Yaitu struktur membentuk seperti telur berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi perempuan terdiri dari saluran telur atau tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Baik, saluran reproduksi itu terdiri dari apa saja? Nah, saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk, kemudian rahim, endometrium, serviks, dan lain-lain ya. Nah, apa itu saluran telur? Yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian rahim atau uterus itu adalah struktur seperti buah fir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang ketiga adalah endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian yang ketiga adalah serviks. Yang keempat ya, serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Baik, itu adalah organ reproduksi bagian dalam untuk saluran reproduksi. Yang selanjutnya yang keempat, terakhir adalah oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, ini adalah gambar daripada proses oogenesis ya. Nah, bisa kalian perhatikan. Baik, yang selanjutnya adalah ini proses pembentukan sel telur. Nah, ya, proses pembentukan sel telur. Pembelahan mitosis membentuk oosit primer ya, bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Tahap 1 ya, membentuk satu oosit sekunder N. Nah, ini dan satu polosit N. Kemudian polosit N mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Nah, ini meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit N. Nah, 2 polosit N. Kemudian oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Nah, membentuk satu ootit N dan satu polosit N.
Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 polosit yang bersifat haploid. Nah, baik. Nah, ini sampai ootit kemudian menghasilkan ovum atau sel telur. Baik, demikian pembahasan kita kali ini ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.